لديكم وعزي بكم فلا تسكموني بطول الجفا ومولوا بواصلي ولو في المنام فلا تسكموني بطول الجفا ومولوا بواصلي ولو في المنام أموت وأحيا أنام بكم وذلي لديكم وعزي بكم وذلي لديكم وعزي بكم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نوينا نقرأ سورة الفاتحة بنية الشفاء والدواء إلى روح والجسد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله على فضله وإحسانه جعل في قصصهم عبرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار وسلم تسليما كثيرا على الاستمرار. وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. فصل رسالة من سليمان إلى بلقيس ولا كشف الحقيقة ما أعلنه الهدهد أعطاه سليمان رسالة وأمره بإلقائها بين يدي بلقيس
wa awsahu bi muraqabatiha wa qawmiha wal istima'i ila ma yujibuna ila akhir. Fatara Hudhud bi risalati Sulaiman ila mamlakati Saba wa alghaha baina yaday Balqis allati tanawalatha wa qara'at ma fiha thumma jama'at ashrafa qaumiha wa qadata mamlakatiha. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kita sampai ke pembahasan surat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, dan sungguh telah tersingkap kebenaran apa yang telah disampaikan oleh burung hudhud. Maka Nabi Sulaiman memberikan kepada burung hudhud satu tugas, yaitu membawa surat dari Nabi Sulaiman, dan diperintahkan burung hudhud menjatuhkan surat tersebut di hadapan Ratu Balqis, dan mewasiatkan kepada burung hudhud untuk mengawasi Ratu Balqis dan kaumnya, dan mewasiatkan kepada burung hudhud untuk mendengarkan jawaban mereka tatkala mereka membaca surat tersebut. Burung hudhud pun terbang membawa surat Nabi Sulaiman ke kerajaan Saba, dan dilemparkanlah atau dijatuhkan surat tersebut di hadapan Ratu Balqis. Maka Ratu Balqis pun mengambil surat tersebut dan membaca isi surat tersebut. Setelah selesai membaca surat dari Nabi Allah Sulaiman, kemudian Ratu Balqis mengumpulkan para pejabat dari kaumnya dan pimpinan-pimpinan kerajaan. Kemudian dibacakan kepada mereka isi surat tersebut, yang isinya adalah, wahai kaum, kata Ratu Balqis ya, wahai kaumku, sungguh telah datang kepadaku surat dari Raja Sulaiman, yang isinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kalian berlaku sombong kepadaku, dan datanglah kepadaku dalam keadaan taat dan tunduk kepada Allah yang Maha Esa. Selesai Ratu Balqis membacakan surat tersebut, ia mengalihkan pembicaraan kepada orang yang ada di sekitarnya, dari pejabat-pejabat maupun masyarakat yang hadir pada waktu itu, untuk meminta pendapat mereka di dalam satu forum musyawarah terkait isi surat dari Raja Nabi Sulaiman. Faqalat lahum, maka Ratu Balqis berkata kepada mereka, wahai kaumku, berikanlah aku pendapat di dalam perkara ini. Sesungguhnya aku tidak mampu memutuskan satu hukum, terkecuali aku harus melihat pandangan kalian dan pendapat kalian. Maka pejabat-pejabat yang ada, yang hadir pada waktu itu, menjawab apa yang disampaikan oleh Ratu Balqis. Mereka mengatakan, kami memiliki kekuatan militer dan jumlah pasukan kami cukup besar, dan kami sudah siap untuk perang. Ini kata pejabat-pejabat dari Ratu Balqis.
wa nahnu ala atammil isti'dadi lil qital. Kami sudah dalam keadaan sangat siap untuk menghadapi peperangan. Wa qad fawwadna al-amra ilaiki fanzuri ma ta'murina. Namun semua keputusan kami serahkan kepada engkau wahai Ratu Balqis, karena engkau sebagai pimpinan. Maka bagaimana pandanganmu dan apa yang akan kamu perintahkan kami akan laksanakan, dan kami akan taat kepadamu. Kisah ini terabadikan di dalam Al-Quran di surat An-Naml ayat 28 sampai 33. Kemudian Ratu Balqis menjawab terhadap pendapat dari para pejabatnya, yang memang terlihat jawaban dari mereka itu ingin menghadapi Nabi Sulaiman lewat peperangan. Yamiluna ilal harb. Ratu Balqis digambarkan sebagai sosok pemimpin yang akilatan, mufakiratan, orang yang berakal dan seorang wanita yang pemikir, yang mampu mengetahui akibat dari suatu keputusan dan perkara tersebut. Artinya kalau menghadapi Nabi Sulaiman lewat peperangan akan ada dampak-dampak yang tidak baik. Maka Ratu Balqis memberikan pilihan, bagaimana kalau kita uji saja Nabi Sulaiman. Kalau memang dia mau kekuasaan, nanti kita bawakan hadiah. Kalau dia menerima hadiah tersebut, maka berarti dia bukan seorang nabi. Dia hanya raja biasa yang memang ingin mencari kekuasaan. Tapi kalau hadiah yang jumlahnya besar ini kita berikan kepadanya, lalu dia menolaknya, maka dia memang benar seorang nabi, seorang raja dan juga seorang nabi. Ternyata singkat daripada kisah, hadiah-hadiah yang jumlahnya sangat besar dikirimkan oleh Ratu Balqis untuk dihadiahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata Nabi Sulaiman menolak seluruh hadiah tersebut. Dan Nabi Sulaiman mengatakan bahwasanya bukan itu yang saya cari, tapi tugas sebagai seorang nabi mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan menyembah berhala atau menyembah matahari atau menyembah Tuhan-Tuhan yang diadakan oleh manusia. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dari kisah ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa para anbiya menjadikan media surat sebagai media untuk berdakwah. Dan isi surat Nabi Sulaiman itu mengajak Ratu Balqis dan kaumnya untuk memeluk agama Islam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selayaknya kita juga di zaman kita, media komunikasi bukan hanya surat. Mungkin di zaman itu untuk bisa berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat. Tapi di zaman kita ada ruang yang lebih luas, yaitu media sosial. Maka gunakan itu sebaik-baiknya sebagai wadah atau media untuk berdakwah. Sebagaimana para nabi, mereka menggunakan surat. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau sudah bermukim di Madinatul Munawwarah, kalau di Makkah masih belum itu, beliau sudah memerintahkan untuk menulis surat yang isinya mengajak para raja, para penguasa di zaman itu untuk memeluk agama Islam. Sifatnya mengajak. Jadi dibuat surat. Ada yang dibawa ke Raja Romawi surat tersebut. Ada juga yang dibawa surat tersebut ke Raja Persia, Kisra. Kemudian ke Raja Ethiopia, Raja Najasyi. Kemudian dibawa juga ke
Raja Mesir Muqawqis, bahkan ke Raja Bahrain, dan masih banyak penguasa-penguasa lainnya yang dimana Nabi kita Muhammad SAW menulis surat lewat sekretaris beliau untuk mengajak para raja, para penguasa di zaman tersebut menerima agama Islam tanpa ada paksaan, sifatnya mengajak. Yang Nabi lakukan lewat apa waktu itu? Untuk mengajak mereka, para penguasa dan para raja di zaman tersebut, untuk memeluk agama Islam menggunakan surat. Surat disebut dengan risalah. Bahasa Arab surat itu risalatun. Dan beberapa sahabat ditugaskan membawa surat. Itu sangat luar biasa. Sebab apa? Jarak dari Madinah ke Persia itu memakan waktu sangat jauh, sangat lama. Dan hanya seorang diri yang membawa surat itu, masing-masing membawa surat, mereka datang seorang diri ke tempat tujuan tersebut. Lihat bagaimana beraninya mereka menghadap penguasa, raja pada waktu itu. Ada yang dikirim ke Persia, ada yang dikirim ke Romawi atau di wilayah kekuasaannya. Ada sahabat yang dikirim ke Ethiopia, Afrika. Ada juga yang dikirim ke Mesir. Bahkan ada juga yang dikirim ke Bahrain. Ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Baina Sahabah. Yang isi surat itu sama persis dengan isi surat Nabi Sulaiman, mengajak penguasa untuk masuk ke dalam agama Islam. Muncul pertanyaan, kenapa yang diajak para raja, para penguasa? Sebab apabila penguasa ini memeluk agama Islam, otomatis rakyat akan ikut. Itu strategi dakwah yang sangat luar biasa. Dan ini diadopsi juga oleh para wali songo yang berdakwah di tanah Jawa. Cara seperti ini yang mereka lakukan. Kerajaan yang sebelumnya Hindu, ada Majapahit, ada juga Sriwijaya, bisa berubah menjadi kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di berbagai wilayah di Nusantara. Dengan cara itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ada satu teori dinyatakan oleh Ibnu Khaldun, lahir tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah, di mana beliau mengatakan annas ala dini mulukihim, para raja itu manusia itu atau rakyat itu akan mengikuti agama raja-raja mereka. Jadi ketika raja ini masuk Islam, maka akan lebih mudah untuk mengajak manusia atau rakyat memeluk agama Islam. Itulah yang diterapkan oleh Nabi Sulaiman, dan itu juga yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini masuk ke dalam satu metodologi dakwah, mengajak yang di atas pemimpin mereka. Kalau sudah masuk Islam, sudah mudah kita mengajak masyarakat untuk masuk Islam. Sahabat yang ditugaskan membawa surat dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athir dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh. Abdullah bin Hudzafah ditugaskan membawa surat ke wilayah Persia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa sahabat tersebut mahir berbahasa Persia, karena nanti akan terjadi dialog dengan Raja Persia atau orang-orang Persia. Kemudian yang ditugaskan membawa surat menghadap Raja Romawi Herakles pada waktu itu, satu sahabat bernama Khatib ibn Abi Baltah, ya. Dia Dihya al-Kalbi.
Dihya al-Kalbi ini ditugaskan membawa surat menghadap Raja Romawi, Kaisar ya istilahnya. Kenapa Nabi memilih Dihya al-Kalbi yang membawa surat ke Raja Romawi? Karena beliau paham bahasa Romawi dan beliau paham tentang sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kerajaan Romawi. Ini sahabat namanya Dihya al-Kalbi, biasanya malaikat Jibril. Kalau berwujud manusia itu secara fisik mirip Dihya al-Kalbi. Di hadis Jibril yang sangat populer itu tentang rukun Islam, iman, ihsan dan tanda-tanda kiamat, itu para muhadditsun mengatakan wujud malaikat Jibril pada waktu itu mirip sekali dengan sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi. Nah, Dihya al-Kalbi inilah yang membawa surat ke Raja Romawi, bisa bahasa Romawi. Kemudian Nabi mengirim juga sahabat bernama Khatib ibn Abi Balta'ah, membawa surat ke Raja Mesir namanya Muqawqis. Dan yang berikut surat tersebut Nabi perintahkan dibawa ke Raja Najasyi di Ethiopia. Yang membawa surat tersebut adalah Amr bin Umayyah. Semuanya mereka bisa bahasa sesuai dengan penguasa pada waktu itu dan wilayah tersebut. Dari beberapa penguasa, beberapa raja ini tidak semua menerima ajakan Nabi. Responnya berbeda-beda. Ada yang menolak dengan kasar, ya, sehingga Nabi SAW berdoa, mazzaqallahu mulkah, sebagaimana surat saya disobek-sobek. Karena ada satu raja menyobek suratnya Nabi. Kemudian informasi ini sampai kepada Nabi. Nabi berdoa semoga Allah menyobek-nyobek kerajaannya sebagaimana dia telah menyobek-nyobek surat yang aku kirimkan. Dan itu memang terwujud. Kerajaan itu hancur, runtuh, berantakan di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Ada juga yang menolak, tidak menerima ajakan Islam, tapi menolak dengan cara yang baik, seperti Raja Mesir Muqawqis. Beliau tidak terang-terangan menerima Islam, akan tetapi beliau menolak dengan cara yang baik. Bahkan beliau mengirimkan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Dikirimkan hadiah, diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian kerajaan Romawi juga menolak dengan cara yang baik, Herakl. Dan yang menerima ajakan Nabi lewat surat itu yaitu Raja Najasyi. Raja Najasyi menerima surat Nabi dengan baik, bahkan setelah membaca surat dari Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan keislamannya, ya, sebagaimana termaktub di dalam riwayat Sunan Abi Dawud. Nah, sehingga Raja Najasyi ini dianggap sebagai seorang raja yang baik, raja yang telah memeluk agama Islam. Dan dalam sejarah Islam, ketika meninggal dunia Raja Najasyi, Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa raja yang baik ini telah wafat. Jarak sangat jauh antara Nabi dengan Raja Najasyi. Nabi waktu itu di Madinah, Raja Najasyi meninggalnya di Habasyah, Ethiopia. Tapi mukjizat Allah berikan. Ya, Syekh Yusuf Nabhani mengatakan seakan-akan Nabi bisa melihat jasadnya Raja Najasyi pada waktu itu. Di waktu yang sama, di saat meninggal, perintah dari Nabi kepada para sahabat untuk melaksanakan sholat gaib. Dan inilah sholat gaib yang pertama dalam sejarah Islam. Sholat gaib itu ada jenazah yang jauh meninggal dunia, ada orang yang meninggal dunia, kemudian kita sholat. Itu punya syarat, yang penting sudah selesai dimandikan dan dikafani. Kalau masih belum dimandikan, dikafani, tidak boleh sholat gaib. Sudah dimandikan, dikafani, ya, maka setelah itu sholat gaib. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasul SAW. Dan ini riwayat ada di dalam Sahih Bukhari.
Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, ayo kita laksanakan sholat kepada saudara kita yang soleh, kata Nabi. Subhanallah, dapat pujian dari Rasul. Telah meninggal saat ini saudara kalian, laki-laki yang soleh, namanya Ashamah. Mari kita sholat untuk beliau. Maka saat itu Nabi sholat gaib dengan para sahabat. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, di saat Nabi sholat gaib, Allah tampakkan jasad daripada Raja Najasyi ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sholat. Selesai sholat, Nabi memuji sosok daripada Raja Najasyi. Raja Najasyi punya andil besar bagi umat Islam. Hijrah pertama itu kemana? Ke Ethiopia. Hijrah ke Habasyah ketika kaum muslimin di Makkah ditindas oleh orang-orang musyrikin. Banyak dari kalangan lemah, dari kaum muslimin tertindas, teraniaya. Nabi kasihan kepada mereka, dan memang Allah perintahkan untuk kalian hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah, karena di sana ada raja yang adil, kata Nabi Muhammad. Raja itu adil, soleh, paham dengan kitab Injil yang asli. Kalian minta perlindungan kepadanya. Pertanyaan muncul, dari mana Nabi kenal? Nabi belum pernah ke Ethiopia. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hijrah pertama, para sahabat mereka hijrah ke Ethiopia, dan mereka hidup di negeri tersebut dalam keadaan aman, tentram, dijamin keamanannya oleh Raja Najasyi. Itu kebaikan Raja Najasyi yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka barokah doa Nabi kepada Raja Najasyi, dan memang orang yang baik, maka hidayah itu masuk ke dalam hati dan menyatakan keislaman, walaupun hanya lewat surat. Menyatakan keislaman karena ajakan dari Nabi lewat surat. Dan yang menguatkan bahwa beliau seorang muslim adalah sholat gaib. Tidak mungkin seorang itu kafir kemudian diadakan sholat gaib atau sholat jenazah. Itu tidak mungkin. Nah, ini raja yang menerima ajakan Rasul Muhammad SAW lewat surat, yaitu Raja Najasyi. Nah, lokasi di mana tempat Nabi sholat gaib kepada Raja Najasyi, kalau kita berangkat haji atau umroh di kota Madinah itu di gerbang luar Masjid Nabawi, tidak jauh dari Masjid Nabawi ada satu masjid namanya Masjid Gomamah. Nah, Masjid Gomamah itulah lokasi di mana Nabi sholat gaib kepada Raja Najasyi. Dan di tempat itu pula Nabi biasa sholat minta hujan, sholatul istisqa. Literasi fikih selalu menyebut dengan musola, tempat sholat, bukan terminologi musola yang ada di Indonesia ya, tempat sholat di bawah masjid ya. Langgar ya dalam bahasa kita. Tapi yang dimaksudkan musola dalam kitab fikih itu adalah maidanun wasi', satu lapangan yang luas. Dia bukan berbentuk bangunan. Itu disebut musola. Biasa diadakan sholat minta hujan, atau diadakan sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan juga sholat gaib kepada Raja Najasyi. Nah, masjid itu sekarang dibangun, namanya Masjid Al-Ghamamah. Begitu juga para sahabat menjadikan surat sebagai perantara dakwah mereka. Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah karya Dr. Said Ramdan Al-Buti menyebutkan, menerangkan tentang masalah zakat kepada para gubernur yang ada di masa itu di bawah kekuasaan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalifah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu menerangkan masalah zakat lewat surat. Artinya surat dijadikan media dakwah pada waktu itu. Begitu juga kitab yang dinisbatkan
kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib berjudul Nahjul Balaghah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nahjul Balaghah ini adalah memang murni dari Sayyidina Ali. Khutbah, kumpulan khutbah-khutbah beliau, kumpulan tafsir-tafsir beliau, kumpulan surat-surat beliau yang dikirimkan kepada para gubernur di masa khilafah beliau, di antaranya Malik al-Ashtar yang menjadi gubernur di Mesir. Surat kepada Malik al-Ashtar ini istimewa sebab isi surat tersebut membahas tentang hak asasi manusia jauh sebelum adanya jorgan hak asasi manusia. Bahkan ucapan Imam Ali ini dijadikan sebagai undang-undang resmi di Persatuan Bangsa-Bangsa yang kita kenal PBB. Itu mengutip daripada ucapannya Imam Ali yang beliau tuangkan lewat surat dikirimkan kepada gubernur bernama Malik al-Ashtar. Sebagian ulama mengatakan bahwa kitab ini bukan dari Imam Ali, hanya dinisbatkan kepada Imam Ali. Tapi saya cenderung memilih pendapat pertama bahwa Nahjul Balaghah ini adalah kitab dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Begitu juga ulama lainnya menggunakan surat untuk menjelaskan perkara hukum atau metodologi dalam mengistinbat hukum, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diminta oleh salah satu ulama besar asal yang waktu itu mukim di Baghdad, namanya Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Beliau ahli hadis, faham hadis, tapi beliau memahami bahwa memahami nas itu tidak mudah. Memahami Al-Quran dan hadis butuh perangkat ilmu yang sangat mumpuni dan pengetahuan yang sangat mendalam dan memiliki manhaj, metodologi di dalam mengistinbat hukum. Maka beliau minta kepada Imam Syafi'i lewat surat untuk Imam Syafi'i menjelaskan cara atau metodologi di dalam mengistinbat hukum, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i menulis surat menjelaskannya. Setelah sudah selesai dikirimkan kepada Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi yang waktu itu ada di Baghdad. Ini menurut pendapat Al-Imam Khatib Al-Baghdadi. Setelah dibaca surat tersebut, takjub, luar biasa penjelasan Imam Syafi'i tentang metodologi mengistinbat hukum. Sangat luar biasa penjelasan dan keterangan dari Imam Syafi'i. Maka dipublikasikan, ditulis kembali, disalin kembali, disebarkan surat tersebut yang kemudian hari menjadi pengasas ilmu usul fikih lewat kitab yang nanti menjadi kitab ya, yang sebelumnya itu adalah surat yang dituliskan oleh Imam Syafi'i. Maka surat tersebut akhirnya dijadikan kitab dan menjadi awal cikal bakal ilmu usul fikih. Karena tidak ada judul, karena memang bukan niat mengarang kitab, Imam Syafi'i hanya ingin menjelaskan atas permintaan Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Lewat surat ditulis. Tapi karena saking bagusnya dijadikan kitab oleh para ulama, maka judulnya apa? Mereka meletakkan judul terhadap kitab tersebut sesuai dengan isi atau awal pengiriman keterangan itu lewat surat. Dinamakanlah kitab Ar-Risalah, kitab surat yang memang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, menerangkan dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah 2 kali. Yang pertama ketika beliau ada di Baghdad, setelah itu beliau hijrah ke Mesir. Nah, di Mesir beliau kembali mengulang menulis kitab Ar-Risalah, dan kedua kitab tersebut memiliki faedah yang sangat banyak. Itu penjelasan daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab biografi Manaqib Al-Imam Syafi'i rahimahullah.
Ulama lainnya menjadikan surat sebagai media dakwah adalah Imam Ghazali. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, memiliki kumpulan kitab berjudul Rasail. Rasail itu jamak dari risalah. Dan dijadikan satu kitab berjudul Majmu'atul Rasail Al-Imam Al-Ghazali. Begitu juga Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah waktu itu ada sekelompok orang dari Hama, ya, satu wilayah di wilayah Suriah. Nama daerah itu namanya Hama. Mereka datang meminta kepada Al-Imam Ibn Taymiyah menjelaskan tentang ayat-ayat sifatnya Allah. Walaupun ini ada sedikit perbedaan dengan ulama-ulama Asy'ariyah terkait isi kitab tersebut. Tapi yang kita bahas masalah ar-risalah, ya, surat. Maka Ibnu Taimiyah menulis berupa surat. Yang uniknya di sini membahas tentang masalah akidah. Maka ditulislah itu surat, kurang lebih 50 lembar. Ternyata surat ini akhirnya berubah menjadi kitab yang memang awalnya ditujukan kepada masyarakat Hamah yang ada di wilayah Suriah waktu itu. Diberikan judul Risalah Al-Aqidah Al-Hamawiyah Al-Kubra. Begitu juga beliau menulis surat yang nanti tersebar ke wilayah Wasit di wilayah Persia waktu itu. Wasit nama daerah. Maka dijadikan surat tersebut juga menjadi kitab berjudul Al-Aqidatu Al-Wasitiyah. Imam Bukhari, Imam Muslim punya perbedaan dalam masalah ini. Imam Muslim menerima riwayat hadis walaupun lewat surat. Yang penting sudah terkonfirmasi bahwa para periwayat-periwayat itu adalah orang-orang yang memang jujur sesuai syarat yang sudah ditentukan oleh para ulama hadis, ya, adil, dhabit, thiqah. Maka Imam Muslim tidak perlu harus bertemu langsung dengan mereka. Sudah dapat informasi lewat surat, orang-orang yang meriwayatkan itu adalah orang-orang yang memang kuat di dalam periwayatan hadis, maka diterima oleh Imam Muslim. Berbeda dengan Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari tidak menerima hadis lewat surat. Sekalipun beliau mendapatkan riwayat hadis lewat surat, beliau langsung konfirmasi langsung bertemu dengan para periwayat hadis tersebut. Kurang lebih ada 1000 lebih periwayat hadis yang beliau bertemu waktu itu. Kalau Imam Malik sekitar 900 guru, 300 tabi'in, kemudian 600-nya tabi'ut tabi'in, ya. Artinya surat ini sebagian ulama hadis menolak untuk dijadikan hujjah. Tapi sebagian mengatakan boleh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para raja itu lewat surat, dan itu masalah bukan masalah hukum tapi masalah akidah, ngajak mereka masuk Islam untuk beriman. Begitu juga surat yang dituliskan, kami baca di kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyyatil Kubra karya Imam Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, terkait masalah kulit bangkai yang disamak. Ada satu ulama, kalau tidak salah Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Imam Ahmad bin Hanbal, itu mereka menolak riwayat tentang samak. Jadi kalau kulit bangkai disamak menjadi suci, ada riwayatnya. Ya, idza dubigal ihabu faqad tahura. Apabila kulit bangkai disamak maka dia akan menjadi suci. Nah, mazhab Syafi'i itu berpendapat demikian karena memiliki riwayat tersebut. Namun 3 mazhab lainnya itu menyatakan kulit bangkai sekalipun disamak tetap dia bangkai, dia najis. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Alasannya bahwasanya riwayat yang mereka dapati hanya lewat surat, tidak ketemu orang.
Mereka dapat riwayat tersebut bahwa apabila kulit bangkai disamak maka menjadi suci. Para imam-imam tersebut yang menyatakan kulit bangkai itu walaupun disamak tetap najis, mereka tahu riwayat itu ada, tapi yang mereka dapati hanya lewat surat. Saking ketatnya menyeleksi hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Syafi'i berpandangan, ya selama yang meriwayatkan orang-orang terpercaya sekalipun lewat surat, maka boleh diterima. Maka pendapat Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa kulit bangkai jika disamak itu suci. Ini diikuti para ulama-ulama mazhab Syafi'i ya, seperti Imam Nawawi dan imam-imam lainnya dari mazhab Syafi'i. Ini terkait masalah surat. Belakangan juga muncul ulama asal Maroko bernama Al-Imam Said Muhammad bin Siddiq Al-Ghummari. Di zaman beliau baru muncul namanya foto. Ya, foto baru muncul. Ini hukumnya belum ada nih. Apakah foto ini disamakan dengan melukis makhluk hidup? Jika memotret makhluk hidup, maka beliau mengirim surat waktu itu kepada salah satu ulama besar asal Mesir namanya Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti Al-Hanafi. Yang isi surat tersebut meminta agar Syekh Muhammad Bakhit menjelaskan tentang masalah hukum foto. Lewat surat tersebut akhirnya Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti menulis kitab membahas tentang hukum fotografi berjudul Al-Jawabus Syafi fi Ibahati Taswir Fotografi, yang kesimpulannya foto atau kamera atau yang sejenisnya itu hukumnya sama seperti cermin. Kita kalau bercermin, ya fisik kita itu berpindah ke media cermin tadi. Maka kalau gambarnya itu gambar yang baik, maka halal. Tapi kalau gambarnya itu gambar yang buruk, maka haram. Itu yang dikiaskan oleh Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti terkait hukum fotografi. Ya, beliau menyamakan dengan apa? Dengan cermin. Nah, sehingga beliau mengatakan tergantung penggunaannya. Kalau yang difoto sesuatu yang haram, jadi haram. Yang difoto sesuatu yang tidak haram, maka tidak haram. Dan dia bukan menggambar, tapi memindahkan media. Kayak seseorang difoto itu sebenarnya wujudnya dia itu hanya dipindahkan ke media fotografi lewat kekuatan cahaya, ya. Dan itu beliau luar biasanya beliau jelaskan menggunakan ayat suci Al-Quran. Ada isyarat-isyarat di dalam Al-Quran yang sudah menerangkan tentang hukum fotografi. Makanya muncul salah satu ilmuwan penemu optik pertama di dunia ini, salah satu ulama dan ilmuwan Islam namanya Ibnu Haytham. Ibnu Haytham dikenal sebagai bapak optik dunia, yang beliau sudah menemukan optik ribuan tahun sebelum orang-orang barat menemukan optik. Bahkan adanya optik saat ini itu berkat daripada tulisan kitab yang beliau tulis, dipelajari oleh mereka orang-orang orientalis, orang-orang barat, akhirnya terciptakan itu satu penemuan namanya optik. Itu beliau sudah bahas dalam bukunya berjudul Al-Manzar, ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada waktu itu, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris berjudul The Optic, yang artinya pembahasan tentang optik. Itu dari ulama kaum muslimin yang waktu itu beliau bermukim di Mesir. Dan masih banyak lagi berkaitan tentang surat kemudian menjadi kitab. Ada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih. Beliau diminta oleh ulama-ulama Hijaz pada waktu itu untuk menerangkan kepada ulama-ulama Hijaz tentang dasar-dasar ilmu tasawuf. Maka Al-Habib Abdurrahman menulis surat, dikirimkan kepada ulama-ulama Hijaz. Ternyata ketika dibaca isi surat tersebut, mereka takjub dengan penjelasan daripada Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman ibn Abdullah Bil-Fiqih. Maka surat tersebut akhirnya diperbanyak, disalin kembali, diperbanyak, kemudian dijadikan kitab berjudul Rasyafat Ahlil Kamal yang dicetak sampai sekarang kitabnya masih ada. Nah, ini kaitannya tentang masalah risalah. Maka Nabi Sulaiman menjadikan surat sebagai media mengajak kepada Ratu Balqis untuk
memeluk agama Islam. Kita harus katakan para nabi itu semuanya muslim ya. Gak ada yang berbeda. Ajarannya satu sama. Mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya sama, gak ada yang beda. Akidahnya para nabi tanzih, mensucikan Allah, tidak mentasybih, tidak mentajsim. Kemudian akidah tentang ketuhanan, masalah teologi tidak ada perbedaan sama sekali mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Dan ini masalah usul, makanya dikatakan usuluddin. Pokok agama itu gak bisa berbeda. Yang berbeda antara para nabi satu dengan lainnya itu masalah hukum. Masalah hukum ada sedikit perbedaan. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran kisah Nabi Sulaiman, itu di istana Nabi Sulaiman ada patung-patung makhluk hidup. Karena di waktu itu di syariatnya Nabi Sulaiman itu adalah hal yang tidak dilarang pada waktu itu. Tapi ketika muncul Nabi kita Nabi Muhammad SAW, nah, syariat beliau berbeda dalam masalah ini. Beliau mengharamkan patung makhluk hidup. Dan itu bil ijma' ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Makhluk hidup, patung itu haram. Kita baca di surat Yusuf. Nabi Yusuf, saudara-saudaranya datang bertemu dengan Nabi Yusuf. Mereka disebutkan sujud, walaupun tidak ditafsirkan sujud sebagaimana kita sujud dalam sholat, tapi posisinya menunduk, penghormatannya dengan cara menundukkan badan. Kalau di syariat Nabi Muhammad SAW hukumnya makruh, paling minimal makruh. Kalau niatnya untuk menyembah haram, kalau niatnya penghormatan posisi ruku dan sujud hukumnya makruh. Kalau memunculkan fitnah hukumnya haram. Tapi di syariat Nabi Yusuf itu tidak dilarang. Kenapa? Ya syariatnya berbeda. Jadi artinya masalah syariat di antara para anbiya itu saling melengkapi. Maka ada sedikit perbedaan. Tapi dalam dua hal tidak pernah berbeda. Masalah akidah itu sama. Tidak ada satupun para nabi yang mengaku dirinya Tuhan. Tidak ada satupun para nabi yang mensifati Allah seperti makhluk. Itu sama semua. Dan yang kedua yang tidak ada perbedaan masalah akhlak. Ya, akhlak yang mulia itu standarnya sama. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau syariat beda. Misalnya Nabi Adam, dalam syariat hukum nikah sesama saudara boleh. Ya karena manusia belum ada. Populasi manusia tidak sebanyak sekarang. Dia punya anak kembar, melahirkan Siti Hawa, anak kembar, ada laki ada perempuan, dikawin silang. Ya. Dikawin silang. Itu syariat Nabi Adam, gak boleh diterapkan di syariat Nabi Muhammad SAW. Di syariat Nabi Muhammad hukumnya haram. Nah, itu perbedaan para anbiya dari sisi syariat ada sedikit perbedaan. Tapi dalam masalah akidah dan masalah akhlak yang mulia itu tidak ada perbedaan. Semuanya itu sama ya, semuanya sama. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita masih melanjutkan tentang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna bari tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.